Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak, Ibu pengurus Masjid Raya, kemudian yang kami hormati Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, remaja, anak-anak, sidang jemaah tarawih yang insyaallah kita yang melaksanakan qiyam Ramadan ini Allah ridhoi segala amal perbuatan kita dan Allah lipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama dan lama sekali kita bersyukur pada Allah karena pada malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-15. Ada yang malam ke-16 sekarang Pak? Yang puasa hari Sabtu? Ada ya Pak ya? Nah, yang penting walaupun ada perbedaan kita mulai yang puasa, yang harus kita jaga adalah saling menghargai, kemudian tanamkan keyakinan kita bahwasanya yang kita pakai itu adalah yang kita yakini benar, tidak melihat perbedaan. Karena ada beberapa hari yang lalu ada seseorang yang terlontar dari mulutnya kalau dia salah mulai puasa. Nah itu yang tidak boleh. Kalau tidak yakin dengan amalnya, maka tidak sesuai dengan hadis Nabi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, keyakinan, wa ihtisaban, dan perhitungan. Jadi kalau mulai puasa saya ada yakin, itulah karena ini. Nah, makanya Bapak Ibu, walaupun ada yang berbeda, kita hargai perbedaan itu, dan yang kita laksanakan itu kita yakini, itulah yang kita yakini benar. Kemudian selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakninya arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu kaum muslimin sidang jemaah tarawih yang berbahagia, malam ini karena kita sudah berada di setengah malam di bulan Ramadan, maka tidak salah kita melakukan yang pertama sekali adalah evaluasi dari diri kita. Evaluasi yang kita lakukan yang pertama itu adalah evaluasi terhadap amalan yang kita laksanakan. Dengan pertanyaannya adalah, dengan pertanyaan, apakah puasa yang sudah kita lakukan 14 hari yang lalu atau 15 hari yang sudah lewat itu sudah bisa dikategorikan kepada puasa yang sesuai dengan hadis Nabi yang disampaikan di awal tadi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa yang kita lakukan itu diberikan imbalan oleh Allah berupa ampunan dari Allah, ampunan dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Maka Bapak Ibu, yang harus kita lihat adalah puasa itu
kalau kita lihat ada dua puasa itu dilihat dari sahnya. Yang pertama sah dari segi puasanya, kemudian yang kedua sah dari segi pahalanya. Karena Nabi mengingatkan kam min shaim, banyak orang yang berpuasa laisa min siyamihi, tidak ada yang didapatkan dari puasanya illal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus. Apakah kita termasuk dalam hadis ini atau tidak? Maka yang menjawabnya adalah kita. Maka yakin kami bahwasanya di malam-malam sebelumnya sudah sampaikan oleh ustaz-ustaz kita bahwasanya puasa itu dibagi menjadi tiga. Ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Yang akan bisa kita raih itu yang khawas. Kalau khawasul khawas itu hanya khusus untuk para nabi dan rasul. Maka apakah puasa yang kita lakukan itu sudah sampai ke tingkat khawas? Kalau puasa awam hanya sama dengan hadis Nabi tadi, yang hanya didapatkan adalah lapar satu, yang kedua haus satu. Kenapa dia hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja? Karena dia melakukan 5 perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Yang pertama yang dapat menghilangkan pahala puasa itu adalah orang yang berpuasa tetapi dalam dirinya tidak bisa menahan perbuatan yang membatalkan pahala puasa, yaitu berdusta, baduto. Kalau kita dalam keadaan berpuasa kemudian kita berdusta, maka puasa kita tidak akan rusak, puasa kita tetap sah, tetapi yang batal olehnya adalah pahala puasa. Dan dalam berdusta ini Bapak Ibu, dalam hadis kita lihat kata Nabi, janganlah kalian berdusta walaupun dalam keadaan bercanda. Dalam keadaan bercanda saja tidak boleh dusta. Kadang-kadang awak tanpa sengaja Bapak Ibu, sebagai contoh, mungkin kita berjalan dengan anak kita atau dengan cucu segala macam, kemudian kita lewat di sebuah kedai, kemudian anak kita minta, Pak, ya mau beli itu. Kadang-kadang kita refleks karena tidak mau membelikannya, karena yang dia minta itu mungkin bisa jadi membuat dia sakit dan segala macam. Kita langsung ngomong, tidak ada uang. Padahal uang ada di saku kita, uang ada di dompet kita, tetapi kita langsung ngomong ke anak kita tidak ada uang. Maka ini bisa dikategorikan kepada perbuatan dusta. Bagi kita mungkin hanya mengelakkan jawaban anak, tapi kalau oleh anak itu adalah jawaban yang serius. Sedangkan menurut Nabi, jangankan dalam keadaan serius, dalam keadaan bercanda saja tidak boleh berdusta. Apalagi kalau kita sering bercerita, untuk membuat cerita kita itu enak, alur cerita yang segala macam, kadang-kadang kita membuat-buat cerita. Maka ini harus kita hindarkan dalam bulan puasa. Dan selama 15 hari ke belakang, sudahkah kita hindari perbuatan dusta ini? Kalau pernah, maka untuk puasa yang besok dan seterusnya kita hindari perbuatan dusta ini. Kemudian yang kedua, kata Nabi, yang menghilangkan pahala puasa adalah ghibah, bergunjing, atau bahasa lainnya menceritakan aib orang lain di belakang dia. Kalau seandainya itu terdengar oleh dia, maka dia akan tersinggung. Kok Bapak Ibu, kadang-kadang menceritakan aib orang lain itu ringan, dan bahkan menilai orang itu kita mudah menilai kepada yang jeleknya saja. Sering kita melihat orang yang kita lihat dan yang kita nilai itu jeleknya, kemudian kita ceritakan ke orang lain. Rasanya tahun dulu saya sudah pernah kasih contoh di sini.
Kalau ada guru membuat perkalian di depan, ditulisnya di papan tulis 1 kali 5 5, 2 kali 5 10, 3 kali 5 17, 4 kali 5 20, 5 kali 5 25. Kalau ada guru yang ngajar model itu ditulis ini papan tulis, ma yang nampak di awak Bapak Ibu, yang betulnya atau yang salahnya? Nah, kebanyakan kita melihat kepada yang salahnya itu. 3 kali 5 dibuat di guru 7 balik, padahal hasilnya 5 balik. Tetapi yang namanya manusia, yang dilihatnya itu 3 kali 5 17. Langsung keluar penilaian, oh guru kena main gitu. Bola salah. Langsung kita cap, kemudian kita anggap dia jelek. Padahal 5 perkalian yang dituliskannya di depan, yang salah 1, yang betul 4. Tetapi kita lebih condong kepada yang 1 yang salah ini. Dalam kehidupan kita seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita berbuat sesuatu dalam lingkungan, dalam masyarakat, kalau ada kita lakukan kebaikan-kebaikan, sempat kita melakukan kesalahan 1, maka yang kesalahan ini akan dibaca orang. Maka hati-hati ketika kita melihat satu kesalahan, maka tanamkan diri kita untuk menahan, untuk menceritakan ke orang lain. Jangan kita beberkan kesalahan orang itu kepada orang lain. Cukup kita simpan kalau dia salah. Dan kalau kita bagus, kita temui dia, kita nasihati, kita kasih tahu. Kemudian bagaimana kalau yang kita ceritakan itu betul-betul terjadi? Maka kata Nabi, kalau betul-betul terjadi, maka itulah yang ghibah. Kalau tidak terjadi, itu disebut dengan fitnah. Jadi sahabat dulu ketika mendengarkan nasihat dari Nabi tentang ghibah ini, sahabat protes, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang kami ceritakan tentang si Anu itu memang betul-betul terjadi ya Rasulullah, memang salah dia. Kata Rasulullah, kalau yang kalian ceritakan itu benar adanya, itulah yang ghibah. Tetapi kalau tidak terjadi, tidak benar, itu adalah fitnah. Kaum muslimin sidang jemaah tarawih yang berbahagia, kalau kita bisa menahan diri kita untuk tidak menceritakan keburukan-keburukan orang lain, apalagi terutama ketika kita dalam keadaan berpuasa, maka insya Allah pahala puasa kita tidak batal. Kemudian yang ketiga adalah mengadu domba. Yang ketiga yang batalkan pahala puasa itu adalah adu domba. Bahasa ringannya mengadu domba ini memutuskan silaturahmi orang. Gara-gara kita putus silaturahmi orang, gara-gara kita berselisih paham orang, gara-gara kita berkelahi orang dan lain sebagainya. Maka kadang-kadang dalam lisan kita tidak ada tujuan kita untuk mengadu domba, tetapi ternyata lisan kita membuat orang berselisih paham, membuat silaturahmi orang putus dan lain sebagainya. Maka mari kita jaga betul lisan kita Bapak Ibu. Jangan gara-gara lisan kita orang berkelahi, orang berselisih paham. Sebagai contoh Bapak Ibu, ilustrasi sederhana saja. Apabila ada 2 orang perempuan ya, ibu A, ibu B, karena dia sudah merasa terlalu dekat, sudah berteman, sudah berkawan, lah terlalu dekat, sehingga kadang-kadang cerita antara dia berdua itu sudah sampai kepada cerita-cerita yang tidak seharusnya diceritakan. Maka umpama si A bertanya ke si B, Bu B, berapa uang jajan dikasih oleh suami ibu?
sebulan. Seharusnya itu kan tidak perlu ditanyakan. Tapi saking dekatnya dengan kawan, kadang-kadang bercerita bahkan bertanya ke hal-hal yang sensitif seperti itu. Ibu B menjawab, alhamdulillah, saya berterima kasih betul dengan suami saya, bersyukur saya punya suami ini seperti dia. Dia ngasih saya sebulan itu 1.500.000. Suami saya adalah orang yang baik, orang yang sangat perhatian. Dia kasih saya 1.500.000. Tetapi ibu A menilai, karena melihat dirinya terkadang terlontar dari mulutnya mengatakan 1.500.000 itu cukup. Ada pertanyaannya sedikit di sana, 1.500.000 itu cukup. Kalau bahasa limo kaumnya, suta matunya, pakainya. Ada kalimat sambungnya, 1 juta matunya cukup dah. Padahal ibu B tadi sebelum si A ini bertanya, dia sudah bersyukur dengan suaminya. Lah setahun, lah 2 tahun, sampai 5 tahun yang berkeluarga, sampai 10 tahun, bahkan sampai 20 tahun berkeluarga, tak pernah komen dengan uang saku dia gini suaminya. Bersyukurnya selalu dengan 1.500.000. Tapi dia gara-gara hari itu ibu A mengecen 1.500.000 ya. 1.500.000 cukup. Itu pertanyaannya. Maka mulai hari itu rusak hatinya kepada suaminya. Besoknya dikasih oleh suaminya uang 1.500.000, sudah matinya dah. Padahal sebelum-sebelumnya tidak pernah berkata hal demikian. Itu akibatnya kanu awak bacarito jokawat, kemudian kawan itu bahasa mengarah kepada adu domba. Walaupun tidak bercakap langsung Bapak Ibu, tapi lah rusak hati ibu bego ke suaminya, itulah bermasalah awak. Maka jangan suka mencampuri urusan orang lain. Bisa-bisa gara-gara mulut awak bercakap orang, gara-gara mulut awak berselisih paham orang. Bahkan kalau ada umpamanya bapak-bapak bercerita dengan kawannya, di mana kerajaan ini Pak? Di situ. Berapa gaji situ Pak? Alhamdulillah, aku dapat gaji situ 2 juta. 2 juta gaji istrinya. Mulai hari itu si bapak tu dah ikhlas kerajaan di situ lah. Dek gara-gara pakainya tadi tu. Tu bahayanya mulut awak Bapak Ibu. Maka kalau ada semacam perbincangan awak dengan, kalau menyangkut masalah hatinya tentang bersyukur kepada Allah dan selain sebagainya, maka hati-hati awak dan sampai banyak komen. Kalau bisa diajak kawan itu bersyukur kepada Allah. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, yang harus kita evaluasi dalam diri kita masalah puasa yang sudah kita laksanakan ini, yang keempat adalah bersumpah palsu. Jangan sampai kita bersumpah palsu, bersumpah dengan sesuatu yang tidak benar, bersumpah dengan sesuatu yang bohong, mengatakan sesuatu itu terjadi padahal tidak, mengatakan kualitas sesuatu itu baik padahal tidak, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu memandang dengan syahwat antara lawan jenis. Ketika dalam keadaan berpuasa, apabila seseorang itu memandang kepada lawan jenisnya dengan pandangan syahwat, terutama yang bukan muhrim, maka pahala puasanya akan rusak. Maka Bapak Ibu, ini pesan penting untuk kita, bagi kita para suami, bagi kita para ayah, jadikan ini cambuk kita Bapak Ibu. Jangan istri kita, jangan anak kita menjadi asbab
perusak kuasa orang lain. Kalaulah yang berdua ini melakukan kesalahan Bapak Ibu, maka yang menanggung dosanya itu adalah suaminya, yang menanggung dosanya juga ayahnya. Ketika istri awak di bulan puasa, kemudiannya di siang puasa itu keluar dari rumah, kemudian tidak menutup aurat ataupun memakai baju yang agak panjang tapi sampai nampak sebentuk-bentuk lekuk-lekuk tubuhnya, keluarnya dari rumah, kemudian melakukan dicalik oleh orang yang tidak berhak melihatnya, maka istri itu mendapatkan dosa gara-gara dia membukakan aurat, mendapatkan dosa gara-gara dia rusak kuasa orang. Suami mendapatkan dosa juga seperti itu, walaupun suaminya dalam keadaan tidur dia di rumah. Itu bahayanya wak jadi suami Bapak Ibu. Kalau tidak pandai kita menjaga istri kita, maka kita akan mendapatkan dosa yang dia lakukan. Maka jangan sampai kita tidak mengajari istri kita. Begitu juga dengan anak kita. Kalau anak perempuan kita keluar dari rumah tidak menutup aurat, maka ayahnya mendapatkan dosa sebesar yang dilakukan oleh anaknya, walaupun ayahnya dalam keadaan lalok di rumah. Jangan sampai sekali-sekali memuji anak awak Bapak Ibu. Bayali anak awak memakai pakaian yang tidak sesuai dengan Islam, tu aku puji lahnya. Cantik anak pale. Bayali tak pakai jilbab, cantik dia jawab. Yang tertanam di anaknya, oh batu pakaian wak rumah. Maka lebih baik kita ajari anak kita sesegera mungkin. Nah, engkau diberikan oleh Allah nikmat kepada aku berupa wajah yang cantik nak, tetapi kecantikanmu itu harus engkau sembunyikan dari orang-orang yang tidak halal melihatnya. Diajar anak Bapak Ibu dan dibiarkan. Apalagi istri ya Pak. Dan apalagi bagi istri-istri yang bekerja di luar rumah. Itu kadang-kadang yang jadi masalah Bapak Ibu. Bagi apa-apa mungkin kadang-kadang pun enggak malang step. Keluar rumahnya pakai baju barasi, parfumnya sakilo letak baunya, harumnya, lepong sitinya, badaknya mantap, ancak. Tapi yang mencalik saja orang lain, kawan-kawannya ditampik kerajaan. Beko yang dapat dakwah Pak. Pulang dari kerajaan, nyetuka baju kerajaan itu harum dari itu, nyopakai baju daster, cabai itu ketiak. Itu yang dapat cocok lagi. Padahal itu terbalik. Kata guru aku dulu yang mengajarkan psikologi agama, kalau bisa perempuan itu di luar biasa-biasa saja pakaiannya, parfumnya tidak bau sesuai dengan hadis Nabi, kemudian bajunya agak berwarna gelap, tetapi kalau tibonya di rumahnya di hadapan suaminya, kalau bisa bajunya norak-norak dan seksi. Kok enggak keluarnya seksi di rumah, enggak mau ke badak. Orang lawan tu antu so jalik di rumah. Di kecil pakailah badak. Malah kau pakai badak awak kamu gilang-gilang lado ke badak. Caliklah di dalam kotak bodak. Awak pernah mencalik Pak Ibu? Saya pernah lihat ambil kotak bedak itu, saya baca. Tidak ada larangan, tidak ada situ tertulis dilarang selama memakai bedak ini untuk menggiling cabai. Ada sih. Tapi kalau UB ada, selama minum obat ini dilarang mengendarai kendaraan. Tapi kalau badak tidak ada larangan sudah. Tapi ibu-ibu banyak beralasan, malu di rumah pakai badak, pakai lipstik. Wah di rumahnya, di rumah tu yang halal Bapak Ibu. Aku di luar tu tak usah. Kalau mau jujur istrimu suruh kalau keluar tu buru-buru salah. Tidak pakai badak lagi. Tapi kalau di rumah pakai badak yang paling mahal. Boleh tabali kalau tidak. Kalau yang ado kan terbalik.
Maka ini Bapak Ibu, di dalam bulan puasa itu menjadi masalah. Ketika seorang perempuan keluar dari rumahnya dengan berpakaian tidak menutup aurat dan berpenampilan menarik, maka itu akan bisa merusak perhatian laki-laki dan hilanglah pahala laki-laki, pahala puasanya gara-gara mencari aurat. Maka mari kita jaga, kita refleksi, evaluasi diri kita Bapak Ibu, mulai sampai di mana kita mempertahankan diri kita agar puasa kita tidak batal. Itu poin yang pertama yang saya sampaikan, masalah evaluasi puasa kita sampai di mana kita bisa mempertahankan puasa kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, karena memang malam sudah setengah bulan Ramadan, maka banyak kebiasaan orang yang terjadi di setengah bulan Ramadan sampai ke atas itu. Maka kami perlu ingin menjelaskan, mengingatkan kembali bagi yang perlu.